Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah. Israel adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu malaikat terkemuka setelah Jibril, Mikail, dan Israfil. Nama Israel tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Ia selalu disebut dengan Malakal Maut atau Malaikat Maut. Malaikat Israel berkemampuan luar biasa oleh Allah SWT hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit ketiga saat Isra Mi'raj, Nabi melihat ada makhluk yang kaki kanannya di barat dan kaki kirinya ada di timur. Beliau heran dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa makhluk ini?" Lalu malaikat Jibril berkata, "Itu malaikat Israel, wahai Rasulullah." Ketika malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Pasukannya berjumlah sebanyak jumlah manusia dan makhluk di muka bumi. Malaikat maut memiliki wajah 4. Satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu wajah di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggungnya, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faran, dan setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia juga memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya dan satu lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Di setiap mulutnya ada 1 juta lidah. Di setiap lidahnya mampu berbicara 1 juta bahasa. Dan jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiram ke atas kepalanya, maka tidak setitik pun air yang akan jatuh melimpah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Maut dan menyerahkannya kepada malaikat Israel, maka berkatalah malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, apakah Al-Maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap rahasia Al-Maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat untuk menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan Al-Maut, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya. Seluruh makhluk akan merasakan Al-Maut itu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel mengambil Al-Maut karena Allah telah menyerahkannya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan Al-Maut kepada malaikat Israel. Akan tetapi, ia masih khawatir jika tidak berdaya untuk mengambilnya karena Al-Maut lebih agung daripada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kekuatan hingga Al-Maut itu menetap di tangannya. Setelah itu, Al-Maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru di langit sekali saja." Maka setelah diizinkan, berserulah Al-Maut dengan suara yang amat keras, "Aku ini adalah Al-Maut. Tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah Al-Maut. Tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah Al-Maut. Tugasku memisahkan saudara pria dan wanita. Aku adalah Al-Maut. Tugasku menghancurkan bangunan rumah dan gedung-gedung. Aku adalah Al-Maut. Tugasku meramaikan kuburan. Aku adalah Al-Maut. Tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya, walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat, dan tiada satupun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku.
Malaikat Israil alaihissalam diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga barat dan timur dapat dijangkaunya dengan mudah, seperti seorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Sewaktu malaikat Israil menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerja sama dengan malaikat arham. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam sehari. Ketika ia datang melihat wajah seseorang, ia mendapati orang itu sedang bergelak tawa, maka berkatalah malaikat Israil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa." Seorang sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orangmu yang paling cerdas?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabrani, dan Al-Sami dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah menceritakan kisah malaikat Israil ketika mencabut nyawa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika kamu mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget." "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin, supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu itu. Dia sudah kucabut nyawanya." Allah kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus, dan ia hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi itu, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu." "Lalu apa yang membuatku terkejut dan kaget?" Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulamamu. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku. Lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" "Tidak tahu ya Allah." "Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gesang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya." Subhanallah, begitulah Allah menunjukkan salah satu kebesarannya. Ilmu dan kuasanya tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Israil, "Dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa?" "Engkau tak akan sanggup," jawab Israil singkat. "Aku pasti sanggup," kata Nabi Ibrahim. "Baiklah, berpalinglah dariku," ujar malaikat pencabut nyawa ini. Saat Nabi Ibrahim berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit legam, dengan rambut berdiri, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula, Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata kepada Israil, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Dalam kisah yang diriwayatkan Ikrimah dari Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa-nyawa orang beriman.
dengan mengajukan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim, malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka di hadapan Nabi yang telah membalikkan badannya kembali, telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah, dan menyebar aroma wangian yang sangat harum. Seandainya orang iman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya, kata Nabi Ibrahim. Meski bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa, malaikat maut juga merasakan mati. Allah lah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Semua makhluk akan merasakan mati. Disebutkan ketika seluruh makhluk hidup dicabut nyawanya pada hari kiamat, maka yang tersisa adalah malaikat Israel sendiri. Kemudian Allah menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri demi melihat dahsyatnya sakaratul maut. Malaikat maut pun berkata, "Ya Allah, seandainya saya tahu, ternyata pedih sekali sakaratul maut ini. Tentu saya tidak akan tega mencabut nyawa seorang mukmin." Demikian kisah malaikat Israel dalam menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan kaum muslimin diberi kemudahan dan kasih sayang saat menghadapi kematian. Amin ya rabbal alamin.